Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Sofia Hafiza Purnama dari eh, Prodi PBA semester 2. Di sini akan mempresentasikan mata kuliah Shorof dengan tema Auzan as Auzan al-fi'lur rubai al-mujarrad, yaitu artinya tetap. Di sini kita akan masuk ke bab fa'lala, yaitu contohnya hamdal. Sebelum masuk kita membahas dua tema, yaitu tasrifuhu dan ma'ani. Berikut contoh auzan al-fi'l rubai al-mujarrad fa'lala, itu hamdala. Ada fi'il madinya fa'lala, yufa'lilu, fa'lalatan, fi'lalan, mufa'lalun, mufa'lalun, fa'lil, la tafa'lil, mufa'lalun. Kalau dimasukkan oleh kalimat tarjama yutarjimu tarjamatan tirjaman, mutarjamun tarjim, la tutarjim mutarjamun. Di sini ada contoh ma'ani. Kita lanjut langsung ke ma'ani. Ma'ani fa'lala ada at-ta'diyah, al-ikhtisar, sama al-luzum. At-ta'diyah menjadikan sebuah fi'il yang asalnya tidak butuh objek menjadi butuh objek. Di sini ada kalimat dahrajal la'ibul qurata birijlihi, menjadi makna harrokal la'ibul qurata birijlihi. Yang kedua, tarjamtun nas, kemasukan at-ta'diyah jadi nakaltun nas minal lugatin ila ukhra. Ada aluzum, yaitu artinya menghapus. Di sini contohnya al-ana hashasul haqq, menjadi maknanya al-ana banal haqq, sekarang ketetapan kebenaran telah jelas. Al-ikhtisar artinya meringkas. Di sini ada contoh basmalah, ke maknanya qala basmalah. Ada hamdalah, maknanya qala alhamdalah. Ada hauqala, maknanya qala la haula wala quwata illa billah. Sekarang kita masuk ke bab tafa'lala. Tafa'lala adalah auzan fi'il rubai mazid. Kenapa dia mazid? Karena tafa'lala ada tambahan huruf di depannya. Aslinya ada asli wazannya, yaitu wazan aslinya yaitu fa'lala. Tapi karena di sini mazid, jadi dia ada tambahan di depan, yaitu huruf ta. Jadi tafa'lala. Tafa'lala ada dua pembahasan, yaitu tasrifuhu sama ma'ani. Selanjutnya adalah auzan fi'il rubai. Sekarang yang kita pelajari adalah auzan fi'il rubai mazid, yaitu tafa'lala. Atau di sini kita memakai taba' saro, artinya berserakan. Tasrif istilahi, ini adalah tasrif istilahi. Fi'il madinya tafa'lala, fi'il mudhari'nya ya tafa'lalu, masdarnya tafa'lulan, isim fa'ilnya mutafa'lilun, isim maf'ulnya mutafa'lalun, fi'il amarnya tafa'lal, fi'il nahinya la tatafa'lal, isim zaman sama isim makan mutafa'lalun. Di sini ada dua contoh lainnya, yaitu tajawroba sama tazalzala. Tajawroba artinya memakaikan kaos kaki, tazalzala artinya
terserak, berserakan, terserak. Selanjutnya ini adalah tasrif lugawi fi'il madi. Ini cukup dihafal dan diingat polanya, sama dengan tasrif lugawi fi'il mudhari juga cukup dihafal dan diingat pola-polanya. Tasrif lugawi masdar juga sama. Selanjutnya tasrif yang lain juga sama. Selanjutnya kita masuk ke ma'ani tafa'lala. Ma'ani tafa'lala ada dua, yaitu mutawa'ah sama al-luzum. Mutawa'ah definisinya yaitu qabulu ta'thiril ghairi, yaitu menerima efek dari pihak lain. Contoh yang pertama adalah darajatul qurata fatadah harajat, yaitu artinya saya menggelindingkan bola maka bola itu bergerak. Maknanya harraqtul qurata fataharraqat, saya menggerakkan bola itu maka bola itu bergerak. Contoh pertama. Contoh kedua adalah zalzalallahul arda fatazalzalat, Allah mengguncangkan bumi maka bumi itu berguncang. Lalu maknanya harraqallahul arda fataharraqat, Allah menggerakkan bumi maka bumi bergerak. Contoh ketiga yaitu jawrabatil waladaha fatajawraba, sang ibu memakaikan kaos kaki kepada anaknya maka anaknya menjadi memakai kaos kaki. Maknanya albasatil waladaha jawraba falabisaha, sang ibu memakaikan anaknya kaos kaki maka anak tersebut menjadi memakai kaos kaki. Nah, selanjutnya ada al-luzum. Al-luzum yaitu makna yang lazim atau makna yang tidak memiliki objek. Contohnya tawat rasa watabakh taro. Ini adalah dua kata yang maknanya sama, yaitu sombong. Maknanya takabbar, artinya sombong. Selanjutnya kita masuk ke if'an lala. If'an lala adalah auzan fi'il rubai mazid yang dia ada tambahan dua huruf, yaitu huruf alif dan huruf nun. Selanjutnya di sini if'an lala juga punya dua pembahasan, yaitu tasrifuhu sama ma'anihi. Di sini contoh if'an lala yaitu ihran jama', artinya berkumpul. Kita masuk ke tasrif istilahi. Fi'il madinya yaitu if'an lala, fi'il mudhari'nya yaf'an lilu, masdarnya if'an lalan, isim fa'ilnya muf'an lilun, isim maf'ulnya muf'an lalun, fi'il amarnya if'an lil, fi'il nahinya la taf'an lil,
isim zaman dan isim makannya muf'an lalun. Di sini contohnya ada ifron qa'a, yaitu berpaling atau bubar. Selanjutnya ada tasrif lughawi fi'il madi. Seperti biasa, cara menghafalnya yaitu mengingat polanya dan menghafal. Selanjutnya tasrif lughawi fi'il madi juga sama kayak sebelumnya, diingat polanya dan dihafal saja. Begitu pula dengan tasrif lughawi yang lainnya. Sekarang kita masuk ke ma'ani tafa'lala. Ma'ani tafa'lala ada dua contoh. Ada dua pola, yaitu mutawwa'ah sama al-luzum. Mutawwa'ah tadi qabulu ta'thiri ghairi, menerima pengaruh dari pihak lain. Contohnya yaitu harja marra'i ibilahu fahran jama. Artinya, pengembala mengumpulkan sekawanan unta, maka unta tersebut berkumpul. Maknanya, jama'a ra'i ibilahu fajtama'u. Pengembala mengumpulkan sekawanan unta, maka unta tersebut berkumpul. Selanjutnya yaitu ada al-luzum, yang artinya tidak butuh objek. Contohnya yaitu malakum taka'tum alayya, kata kaikum ala di jinnah ifran ki'u anni. Artinya, kenapa kalian mengerubungi saya seperti kalian mengerubungi orang gila. Ifran ki'u artinya bubarlah kalian. Maknanya, malakum ijtama'tum alayya kajtima'ikum ala di jinnah nafarraku anni. Sama artinya yaitu kenapa kalian mengerubungi saya seperti kalian mengerubungi orang gila, bubarlah kalian. Bismillah. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang if'alallah, dan kita pertama-tama bahas tasrif, yang kedua ma'ani. Nah, kita ganti slide sebentar. Di sini ada auzan af'al rubai. Ini fi'il rubai mujarrad maupun mazid. Kali ini kita akan mempelajari pola if'alallah, yatma'anna artinya tentram atau tenang. Kita lanjut di tasrif istilahi. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman wal makan. Kita sebutin if'alalan, yaf'alilun, if'alalan, muf'alilu, muf'alalun, if'alila, la taf'alilla, muf'alan, muf'alalun. Nah, di sini kita perhatikan bentuk fi'il if'alla, yaf'alilu, yaitu huruf yang ditasdid itu
sebenarnya ada di dalam lam kedua. Nah, ketika berubah bentuk masdar terlihat seperti tasydidnya pindah ke lam pertama. Tapi sebenarnya bukan pindah, ini hanya perubahan dalam penulisan saja. Aslinya dalam masdar itu tidak ada tasydid. Yang terjadi adalah huruf lam yang awalnya itu ada 2, terus digabung, kemudian dipisah sehingga seolah-olah menjadi 3 lam. Jadi urutannya tuh kayak lam pertama itu sukun, lam kedua berharokat fathah, lalu lam ketiga tetap ada di akhir. Karena lam pertama sukun dan lam kedua berharokat, maka dalam penulisan akhir digabung dan dibaca tasydid. Makanya bentuk akhirnya terbaca seperti lan. Padahal asalnya dari 3 lam yang terpisah. Lanjut di contoh kedua yaitu isma'azza, yaitu isma'azza yasma'izu, isma'izza la tashma'izza, ismi'zazan, musma'izu, musma'azun, musma'azun. Pada slide ini kita membahas tasrif lugawi untuk fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang menunjukkan sedang atau akan terjadi. Contohnya yang digunakan adalah kata yatma'innu yang berarti sedang atau sedang merasa tenang. Kita mulai dari bentuk orang ketiga. Untuk orang ketiga yaitu yatma'innu, yatma'innuna, tatma'innu, yatma'inna, tatma'innu, tatma'innina, tatma'innuna, atma'innu, natma'innu. Bisa diperhatiin bahwa perubahan yang terjadi pada awal dan akhir kata sesuai dengan pelakunya. Jadi kesimpulannya itu fi'il mudhari digunakan untuk menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung atau akan terjadi dan bentuknya menyesuaikan dengan subjek dalam kalimat. Lanjut, di slide kali ini kita membahas tasrif lugawi untuk fi'il madi atau kata kerja lampau dalam bahasa Arab. Fi'il madi itu digunakan untuk menunjukkan peristiwa yang sudah terjadi atau sudah lampau. Dalam tasrif ini, kata kerja berubah sesuai dengan pelaku atau domir, baik itu dia, mereka, atau kamu, atau saya. Nah, kita bisa lihat di slide ini. Contohnya kita gunakan di sini dengan kata itma'anna. Kita baca bareng-bareng yaitu itma'anna, itma'annu, itma'nat, itma'annat, itma'anna. Selanjutnya itma'annanta, itma'annanti, itma'annantum. Lanjut itma'annantu, itma'anna. Nah, bisa diperhatiin bahwa perubahan ini terjadi di akhir kata kerja dengan menambahkan huruf atau harokat tertentu sesuai dengan pelakunya. Kita lanjut di slide ini. Kali ini kita akan membahas ma'ani taf'alallah, yaitu ada mutawa'ah dan al-luzum. Apa sih mutawa'ah? Mutawa'ah adalah hubungan antar dua fi'il di mana fi'il pertama itu menunjukkan aksi atau perbuatan, fi'il kedua menunjukkan hasil atau akibat dari aksi tersebut. Jadi mutawa'ah bisa dipahami sebagai respon atau dampak dari suatu tindakan. Dan al-luzum adalah fi'il yang membutuhkan objek maf'ulun bih atau biasa disebut fi'il lazim. Artinya perbuatan tersebut cukup dilakukan oleh pelaku saja tanpa harus mengenai objek. Bisa kita lihat contohnya di slide selanjutnya.
Nah, di sini kita coba review contoh-contohnya. Contohnya ada Toma'antu ummi fatma'antu, yaitu artinya aku menenangkan ibuku maka ia menjadi tenang. Di sini Toma'antu yaitu aku menenangkan, yaitu perbuatan atau aksi. Ya. Dan selanjutnya itma'annat, ia menjadi tenang atau hasil dari perbuatannya itu. Dan contoh yang di bawah adalah sakantu ummi fasakanat aku menenangkan ibuku maka ia pun menjadi tenang. Sakantu itu aku menenangkan, jadi itu aksi atau perbuatan. Sakanat ia menjadi tenang hasilnya. Nah, di contoh al-luzum ini pertama ada contoh dari Al-Quran, yaitu wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah, yang artinya dan apabila disebutkan nama Allah saja, hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat merasa tidak suka. Jadi maksudnya itu isma'azat itu artinya jijik. Kata itu tidak butuh objek, cukup hati sebagai pelaku. Jadi termasuk fi'il lazim. Lanjut di contoh kedua ada taksyairu minhu juludul ladzina la yakhshawna rabbahum. Artinya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka menjadi merinding. Maksudnya taksyairu artinya merinding. Tidak perlu objek, hanya menjelaskan keadaan kulit aja. Jadi ini juga termasuk fi'il lazim. Alhamdulillah sudah selesai materi pembahasan kita kali ini. Wa in kana shawaban faminallah wa in kana khata faminni wa minnasyaiton. Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.